Puji Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita hari ini adalah mengenai langit dan bumi yang baru. Saudara, kita sudah menyelesaikan di video sebelumnya pembahasan mengenai kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai, dan langit bumi baru ini adalah kelanjutan dari kerajaan milenium. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 mengatakan, pada akhir masa kerajaan 1000 tahun damai, atau lebih tepatnya setelah berakhirnya 1000 tahun damai, milenium, milea annus, 1000 tahun, maka iblis dilepaskan dari penjara. Dan ketika iblis dilepaskan, dia langsung bergerak untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Saudara, ada istilah Gog dan Magog, dan kita perlu ketahui istilah ini. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ dipakai istilah yaitu Gog dan Magog. Seakan-akan Gog dan Magog ini sedang menjelaskan keempat penjuru bumi. Tetapi ketika kita memperhatikan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, misalnya Amerika Standard Version, maka kita tidak akan menemukan istilah is, was, yaitu. Tidak ada, saudara. Jadi, Gog dan Magog bukan menjelaskan keempat penjuru bumi. Lalu apa pengertian Gog dan Magog? Berdasarkan Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang kedua, maka kita memperoleh informasi di situ bahwa Gog dan Magog adalah raja dan kerajaan yang memusuhi umat Allah Israel di Perjanjian Lama. Gog dan Magog ini memiliki sekutu yang banyak. Ada beberapa bangsa-bangsa yang disebutkan dalam Yeskiel pasal 38 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ada bangsa Persia, ada bangsa Ethiopia, ada bangsa yang dari utara sana. Jadi saudara, Gog dan Magog ini adalah pemimpin atau raja dan kerajaan, lalu memiliki banyak sekutu yang memusuhi umat Allah Israel Perjanjian Lama. Dan juga pengertian dari Magog itu sendiri menunjuk kepada wilayah, menunjuk kepada tempat, menunjuk kepada tanah. Jadi Gog ini adalah pemimpin dari sebuah kerajaan, dan pemimpin dari sebuah kerajaan ini memiliki banyak sekutu. Berdasarkan Yeskiel pasal 38 tersebut, maka kita bisa mengambil pengertian Gog dan Magog yang ada di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 adalah pemimpin dari bangsa-bangsa yang berhasil disesatkan oleh iblis. Jadi bangsa-bangsa dan para pemimpinnya ini mereka bersatu. Mereka bersatu, lalu kemudian mereka menyerang atau mau berperang dengan umat Allah. Jadi saudara, bangsa-bangsa yang berhasil disesatkan oleh iblis ini adalah kelompok kedua dari penghuni kerajaan 1000 tahun damai. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa penghuni kerajaan 1000 tahun itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah gereja Tuhan, orang-orang yang percaya dalam Kristus, baik yang sudah mati lalu dibangkitkan, maupun yang hidup sampai dengan penghujung zaman dan mengalami pengubahan tubuh. Itulah gereja Tuhan, itulah mempelai Kristus. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di akhir masa antikris. Sehingga ketika mereka harus masuk ke kerajaan 1000 tahun, mereka masih pakai kodrat lama, mereka masih pakai tubuh lama. Jadi, kalau ada yang berpendapat bahwa penghuni kerajaan 1000 tahun damai hanya gereja Tuhan, yang sudah memakai tubuh baru, yang sudah memakai kodrat baru, maka kita akan mengalami masalah.
pendapat tersebut akan mengalami masalah. Kalau begitu, siapa yang disesatkan oleh iblis? Apakah gereja Tuhan yang sudah pakai kodrat baru masih bisa disesatkan oleh iblis? Tentu tidak. Berarti memang benar di kerajaan 1000 tahun damai ada penghuni yang saya istilahkan kelompok kedua, yaitu orang-orang yang masih pakai tubuh lama, yang masih bisa berbuat dosa, yang masih bisa disesatkan oleh iblis. Jadi saudara, Gog dan Magog ini adalah pemimpin dan kerajaan-kerajaan, pemimpin dan bangsa-bangsa yang berhasil disesatkan oleh iblis dan memiliki satu tempat khusus, tempat untuk mengendalikan kegiatan mereka. Dan itulah yang kemudian bisa diistilahkan dengan tanah Magog, seperti yang ada di dalam Yeskiel pasal 38 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi kita sudah tahu pengertian dari Gog dan Magog. Berarti ada dua kubu di sini, ada dua kelompok di sini yang siap untuk berperang. Kelompok yang pertama adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan yang memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kemudian kelompok yang kedua yang diperintah ketika di kerajaan 1000 tahun damai, yaitu orang-orang yang masih pakai tubuh lama. Dan orang-orang itu disesatkan oleh iblis, dan kumpulan dari orang-orang ini diberi sebutan Gog dan Magog. Berperanglah dua kelompok ini. Iblis yang memimpin, iblis yang mengendalikan. Tetapi berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 7, 8, 9, di situ dijelaskan saudara bahwa kelompok yang dipimpin oleh iblis ini kalah. Ada api yang turun dari langit menghanguskan mereka semuanya. Lalu kemudian iblis ditangkap dan dilemparkan ke neraka tanpa pengadilan. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa perang Gog dan Magog dimenangkan oleh Kristus dan gereja Tuhan. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua dari langit bumi yang baru, part pertama atau bagian yang pertama ini. Yang kedua adalah adanya pengadilan tahta putih. Setelah para pengikut iblis ini dikalahkan, binasa, hangus oleh api yang turun dari langit, dan iblis ditangkap dan dibuang ke neraka, maka kemudian di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 13, di situ diceritakan adanya pengadilan tahta putih. Yang duduk di pengadilan tahta putih adalah Yesus Kristus sebagai hakim yang adil yang mengadili orang-orang yang tidak masuk kepada kelompok gereja Tuhan. Orang-orang ini dihidupkan kembali. Mereka adalah orang-orang yang ada di luar Kristus. Mereka juga termasuk orang-orang yang dibinasakan dalam kelompok Gog Magog itu tadi. Dihidupkan kembali, dikeluarkan dari alam maut, alam kematian, lalu harus menghadap kepada tahta pengadilan yang disebut pengadilan tahta putih. Dibukalah kitab-kitab dan dibukalah kitab kehidupan. Saudara, ada yang menafsirkan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab suci semua agama. Ada juga yang menafsirkan kitab-kitab yang dimaksud adalah buku-buku yang mencatat detil kehidupan, detil perbuatan dari orang-orang yang ada di luar Kristus. Gereja Tuhan, kita semua orang-orang yang percaya sudah dikuduskan, ditebus, diampuni dosanya, sehingga kita tidak akan masuk kepada pengadilan tahta putih. Tetapi orang-orang yang belum masuk kepada penebusan Kristus, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan tahta putih. Dibukalah kitab, dibukalah buku-buku. Dan di akhir dari pengadilan tahta putih, diketemukan bahwa orang-orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, maka mereka dilemparkan ke neraka. Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara bisa perhatikan, alam maut juga dilemparkan ke neraka.
wadah untuk menampung roh-roh dan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di luar Kristus, yang saya istilahkan dengan Hades sesuai dengan istilah Alkitab, itu pun juga dilemparkan ke neraka. Padahal di dalamnya ada malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, 2 Petrus 2 ayat yang keempat menceritakan malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan Yesus ada yang ditaruh di alam maut. Dan alam maut itu dilemparkan ke neraka. Berarti malaikat-malaikat tidak diadili tetapi dihakimi. Dalam pengertian mereka divonis dan dieksekusi ke neraka. Setelah selesainya pengadilan tahta putih, orang-orang dilemparkan ke neraka karena tidak diketemukan dalam kitab kehidupan. Demikian juga dengan alam maut, malaikat-malaikat pemberontak dilemparkan ke neraka, maka langit dan bumi yang lama juga dihancurkan dengan unsur api. Saudara bisa melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Langit dan bumi dihancurkan dengan unsur api. Jadi saudara, semuanya serba api. Mengerikan sekali. Gog dan Magog dikalahkan dengan api. Langit dan bumi yang lama dihancurkan dengan unsur api. Iblis dilemparkan ke api neraka. Orang-orang yang tidak diketemukan dalam buku kehidupan, orang-orang yang masuk kepada pengadilan tahta putih, mereka dilemparkan ke neraka. Tetapi puji Tuhan, bersyukurlah kita tidak ada di dalam pengadilan, kita tidak akan mengalami penghukuman dengan menggunakan api tersebut. Setelah itu, neraka penuh dengan penghuni. Pada saat ini atau sekarang, neraka masih kosong. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku mendapat penglihatan dibawa ke neraka, dan di neraka itu dia melihat ada banyak orang di sana, tidak sesuai dengan Alkitab. Biarlah itu menjadi kebenaran subjektif. Biarlah itu pengalaman dari orang itu. Tetapi firman Tuhan katakan, neraka baru terisi setelah adanya pengadilan. Kecuali antikris, nabi palsu, dan juga iblis, bersama dengan para malaikat yang memberontak, mereka langsung dibuang ke neraka tanpa pengadilan. Saudara, kita akan melanjutkan kembali dalam pembahasan deskripsi mengenai langit dan bumi yang baru pada pertemuan yang akan datang. Kita sudah selesaikan bagian yang pertama, yaitu pra-langit bumi baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah apa yang saya paparkan ini menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Sampai jumpa kembali.